Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu Guru Dewan Guru yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menghadiri acara pengimbasan budaya positif SD Gelaran 1. Berikutnya kami akan memaparkan tentang budaya positif yang nanti kami akan berkolaborasi berdua dengan Ibu Siti Suryani. Namun sebelumnya berikut kita akan mendengarkan sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Kami persilahkan. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita bisa ketemu sehat pada Tuhan Yang Maha Esa. Kita berterima kasih atas lindungannya. Jadi acara kali ini pengimbasan budaya positif di SD Negeri Gelaran 1 SD yang kita cintai ini. Kita tahu sekolah kita ada 2 guru yang mengikuti program guru penggerak, yaitu Bu Siti Suryani SPD dan Ibu Anika SPD SD ya. Nanti teman-teman yang belum mengikuti program sebagai guru penggerak, silahkan nanti program-program berikutnya saat ada pendaftaran silahkan juga untuk mengikuti, karena ini adalah program pemerintah yang nantinya untuk menuju sekolah penggerak. Dengan program itu kita harus mensukseskan tahap demi tahap, dan kali ini baru untuk di guru kelas 1 dan kelas 4. Tujuan kita nanti kalau sudah semua kita sudah menjadi sekolah yang nantinya membawa situasi pendidikan belajar mengajar di SD Gelaran 1. Kita akan nanti apa itu budaya positif, ini nanti kita akan mengikuti bersama. Semoga nanti ada manfaatnya dan kita bisa mengimplementasikan pada anak-anak dan sekolah kita. Saya kira hanya ini saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Sugianto yang telah memberikan sambutan kepada dalam acara ini. Untuk waktu selanjutnya kita langsung saja melakukan presentasi tentang pengimbasan budaya positif. Terima kasih Bapak Ibu waktu yang diberikan kepada saya. Yang pertama, pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan yaitu tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi sebagai seorang pendidik, kita harus bisa memberikan kebebasan kepada anak untuk mengembangkan ide, berpikir kreatif, mengembangkan bakat atau minat anak yang kita sering dengar dengan sebutan merdeka belajar. Tetapi kebebasan itu bukan kebebasan mutlak, yaitu kebebasan yang memerlukan tuntunan dan arahan dari guru supaya anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam yaitu berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak itu berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama, yang artinya bahwa anak sudah membawa sifat atau karakternya masing-masing. Jadi sebagai guru, kita tidak bisa menghapus sifat dasar tadi. Yang bisa kita lakukan adalah menunjukkan dan membimbing mereka agar muncul sifat-sifat baiknya sehingga menutupi atau mengaburkan sifat-sifat jeleknya. Ki Hajar Dewantara juga mengibaratkan bahwa sekolah itu adalah sawah atau ladang. Guru adalah Pak Petani,
dan murid adalah benih-benih padi. Benih-benih padi yang kita semai hasilnya akan baik atau tidak itu tergantung dari Pak Petani yang menuntunnya. Ketika benih itu layu, Pak Petani harus mengairinya, memberikan pupuk. Demikian juga seorang guru, tugasnya hanya menuntun anak. Nah, dalam menuntun anak ini, sekolah harus bisa menciptakan lingkungan yang kondusif, aman, nyaman untuk anak-anak belajar, sehingga harus ada budaya positif di sekolah tersebut. Nah, budaya positif itu apa? Toh, budaya positif adalah hal-hal atau kegiatan yang bisa kita lakukan di kelas atau di sekolah yang bisa menanamkan nilai-nilai kebajikan pada anak didik kita. Budaya positif itu akan bermuara pada nilai-nilai kebajikan universal, yaitu nilai-nilai kesepakatan, nilai-nilai yang dianggap baik untuk kita semua. Adapun nilai-nilai kebajikan universal meliputi keadilan, tanggung jawab, kejujuran, bersyukur, lurus hati, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, komitmen, percaya diri, kesabaran, dan masih banyak lagi. Sampun ngantuk Bapak Ibu? Let's breaking dulu ya sebentar, biar agak tegas gitu ya. Yang clap. Atau tepuk-tepuk saja? Ya. Yang mana? Oke, coba ya tanpa mic. Tepuk satu. Contoh ya. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Ha. Tepuk 1, 2, 3. Oke. Ya, 3 kali tepuknya. Coba kita per satu dulu. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Ha. Tepuk 1, 2, 3. Baik, terima kasih partisipasinya Bapak Ibu. Lanjut kita menuju ke kebutuhan dasar manusia. Tadi sudah dipaparkan oleh Bu Anika tentang budaya positif, menanamkan disiplin gitu ya. Kemudian bagaimana cara menanamkan budaya positif kepada diri sendiri ataupun kepada murid-murid. Di sini ada beberapa hal yang perlu kita refleksikan. Yang pertama, kita harus tahu 5 kebutuhan dasar manusia itu apa, kemudian ada restitusi dan posisi kontrol, kemudian ada segitiga restitusi, kemudian yang terakhir adalah keyakinan kelas. Yang pertama, semua orang tentu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Apabila kebutuhannya tidak terpenuhi, maka pasti seseorang atau murid itu akan melakukan suatu kegiatan bagaimana cara dia untuk memenuhi kebutuhan itu, meskipun itu dengan cara yang dianggapnya negatif. Seorang murid tidak begitu berhasil secara akademik, mungkin kebutuhan penguasaan materi di sekolahnya tidak terpenuhi gitu. Oleh karena itu mungkin dia akan berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan penguasaan atau dengan mencoba mengatur orang lain di kelasnya. Itu sering kita temui di kelas kita nih Bapak Ibu. Next. 5 kebutuhan dasar manusia itu tidak hanya anak-anak tapi juga orang dewasa. Intinya semua manusia mempunyai kebutuhan dasar ini. Yang pertama adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima atau love dan belonging. Kemudian yang kedua, kebutuhan kekuasaan atau power. Kemudian yang ketiga, kebebasan atau freedom. Keempat, kesenangan atau fun. Dan terakhir, kebutuhan bertahan hidup atau survival. Yang pertama, kebutuhan dasar manusia yang pertama, bertahan hidup atau survival, adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan gitu ya. Ini yang
sering kita ajarkan di kelas tinggi, kelas 4 itu ada macam-macam kebutuhan hidup, ada primer, sekunder, tersier gitu ya. Makan, minum, sehat merupakan beberapa contoh dari kebutuhan survival ini atau kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan ini bisa dipenuhi dengan makanan, olahraga, dan memberikan perlindungan. Kemudian kebutuhan yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang, love and belonging, yaitu kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini berkaitan dengan aspek sosial dan psikologis, yaitu contoh kebutuhannya adalah rasa diterima, dicintai, berbagi, bekerja sama. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Mereka juga akrab dengan orang tuanya, mereka bisa belajar dan suka kepada gurunya. Bagi mereka, teman sebaya sangat penting, mereka juga biasanya suka bekerja dalam kelompok. Next, kemudian kebutuhan dasar yang ketiga adalah kebutuhan kekuasaan atau penguasaan atau power gitu ya. Kebutuhan pengakuan atas kemampuan diri. Ketika seseorang ingin didengar, diakui, dianggap dan berprestasi ataupun memimpin, kemudian ingin menjadi berkompeten, maka sesungguhnya orang tersebut memiliki kebutuhan akan kekuasaan dan penguasaan. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka suka mengamati sebelum mencoba hal yang baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Mereka juga biasanya rapi dan sistematik dan selalu ingin mencapai yang terbaik. Biasanya ini kita temui di kelas kita bagi anak-anak yang kemampuannya lebih itu ketika dia melakukan kesalahan mungkin sampai menangis gitu karena rasa kecewanya. Kemudian kebutuhan dasar manusia yang keempat adalah kebebasan atau freedom. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan untuk memilih dan membuat pilihan, untuk mandiri dan mengeksplorasi hal-hal yang baru. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba dan tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal yang baru dan menarik. Nah, peran guru di sini adalah kita tetap mengarahkan pada bebas yang bertanggung jawab, bebas yang mempunyai aturan. Seperti yang digaungkan gitu ya, merdeka belajar bukan berarti sebebas-bebasnya, tapi kita tetap mengarahkan pada kegiatan belajar yang bebas, tapi bertanggung jawab, bebas dalam koridor tertentu dan bebas yang mempunyai aturan. Kemudian kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan kesenangan atau fun. Kebutuhan akan rasa senang, gembira, humor, tertawa dapat dipenuhi dengan gurauan, tantangan dan pembelajaran bermakna, yaitu bermain sambil belajar. Ketika kita menemukan perilaku anak yang tidak sesuai dengan aturan, ada baiknya kita mencari tahu kebutuhan dasar apa yang ia butuhkan. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Mereka suka permainan atau mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu, dan juga mengemaskan. Bahkan saat mereka bertingkah laku buruk pun masih terlihat lucu gitu ya. Kalau kelas 1 seperti Mas Afid itu apapun tingkahnya itu kok lucu gitu. Kemudian ketika kebutuhan dasar ini terpenuhi, maka ibarat kata dunia kita berkualitas. Dunia berkualitas kita adalah tempat khusus dalam pikiran kita, tempat kita menyimpan gambaran representasi dari semua yang kita inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal dan apa saja yang terbaik dalam hidup kita dan membuat kita merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar kita. Murid kita pun mempunyai gambaran dunia berkualitas bagi mereka sendiri. Tentunya sebagai guru kita menginginkan memasukkan hal-hal yang bermakna dan bernilai kebajikan yang hakiki ke dalam dunia berkualitas mereka. Bila guru dapat membangun interaksi yang memberdayakan gitu ya dan memerdekakan murid, maka murid bisa meletakkan dirinya sendiri sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas mereka. Nah, dari 5 kebutuhan dasar manusia,
bagaimana posisi kontrol seorang guru. Monggo Bapak Ibu kita saksikan video. Ada sebuah kasus di sini ya tentang posisi kontrol dari seorang guru. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Brian Blossom dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi pemukul, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus jadi yang lawan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab nggak? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Diam kapok. 4. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi pemukul biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika murid berada pada posisi pemukul adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu susah ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat, kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang,
cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam meski teman, guru berbicara dengan nada cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren yakin prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menjawab hal-hal
Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi prinsip murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Baik, paparan yang luar biasa dari berbagai kasus tentang 5 posisi kontrol guru gitu ya. Tadi sudah kita simak dari 5 kasus bahwa posisi guru, posisi kontrol guru yang pertama bisa sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, ataupun manajer. Bisa kita refleksikan kira-kira posisi kita berada di mana gitu. Kadang kalau nggak sabaran kadang di posisi penghukum atau pembuat orang merasa bersalah, itu pasti kita pernah melakukannya. Hanya saja level yang paling tinggi dari 5 posisi kontrol guru di sini adalah manajer, yang tentunya perlu kita latih terus-menerus, karena untuk proses menjadi seorang manajer, posisi kontrol guru sebagai seorang manajer tentunya banyak hal-hal yang perlu kita ulik dari peserta didik. Dan prosesnya tidak secepat sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman atau pemantau. Hanya saja nanti hasil akhirnya adalah paling bagus gitu ya. Demi kepribadian seorang murid, untuk menguatkan pribadi seorang murid, itu posisi manajer itu bisa menghasilkan seorang murid yang bisa menghargai dirinya sendiri, seorang murid yang bisa membuat keputusan terhadap dirinya sendiri dan bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Nah, untuk mendapatkan posisi kontrol sebagai seorang manajer, kita harus memenuhi tahapan segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan upaya untuk memperbaiki kesalahan siswa, supaya ketika siswa kembali ke kelompoknya, mereka sudah kembali dengan karakter yang lebih bagus atau lebih kuat. Ciri-ciri segitiga restitusi. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun adalah bagaimana memaknai kesalahan sebagai suatu pembelajaran. Yang kedua, untuk memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran, bukan sebuah paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri.
Yang kelima, restitusi, mencari kebutuhan dasar yang mendasari sebuah tindakan. Yang keenam, restitusi fokus pada karakter, bukan pada tindakan, penanaman karakter gitu ya. Kemudian yang ketujuh, restitusi fokus pada solusi, bukan mencari siapa yang salah atau siapa yang benar. Kemudian restitusi adalah mengembalikan siswa yang berbuat salah pada kelompoknya dan bisa kembali kepada kelompoknya dengan sifat yang lebih baik lagi. Kemudian tahapan segitiga restitusi, di situ ada 3. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Langkah segitiga restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas seperti di contoh kasus tadi ya. Ketika anak berbuat salah, maka ada sebuah kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi oleh mereka. Sehingga bagian restitusi ini adalah memiliki tujuan untuk merubah orang yang gagal tadi, yang telah berbuat kesalahan tadi, menjadi orang yang sukses. Jadi ketika anak dalam kondisi emosional dan tidak mampu untuk berpikir rasional, biasanya kalau ada masalah anak pas dalam kondisi emosi gitu ya, saat inilah kita berusaha untuk menstabilkan identitas anak. Anak akan kita bantu untuk tenang dan mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan. Kemudian langkah yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Konsep ini adalah kita harus memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak tersebut berbuat kesalahan. Jadi tidak langsung kita menyalahkan, tapi bagaimana kita mengulik apa alasan anak berbuat hal tersebut gitu ya. Ketika kita menolak anak yang berbuat salah, dia akan tetap dalam sebuah masalah. Maka yang harus kita lakukan adalah kita memahami sehingga anak merasa dipahami. Kemudian segitiga restitusi langkah yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ketika langkah 1 dan langkah 2 sudah dilakukan, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang sudah disepakati menjadi keyakinan kelas. Jadi penting bertanya kepada anak tentang kehidupan mereka di masa depan, kamu ingin menjadi orang seperti apa. Dan ketika anak sudah menemukan gambarannya, maka guru dapat membantu untuk bisa lebih fokus dalam gambarannya. Nah, keyakinan kelas ini kita buat untuk koridor anak dalam berbuat gitu ya. Keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas, diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis dan kreatif. Berikut contoh kegiatan dari kemarin yang kita laksanakan di kelas 1, guru bersama siswa membuat keyakinan kelas, yang nanti ini sebagai dasar kita untuk melaksanakan segitiga restitusi. Jadi ketika anak-anak berbuat sebuah kesalahan, maka kita akan melaksanakan langkah-langkah segitiga restitusi tersebut. Nanti akan membentuk anak untuk menghargai dirinya sendiri dan bertanggung jawab atas perbuatan yang dilaksanakannya. Demikian tadi Bapak Ibu pemaparan dari kami. Selanjutnya mari kita sharing bersama dari apa yang kita sampaikan tentang budaya positif, tentang disiplin dan motivasi dari dalam pun dari luar diri murid, serta cara-cara membentuk budaya positif. Kita sharing bersama dari pengalaman Bapak Ibu semua. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaklah guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik tentunya, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya. Saat ini bagaimana perjalanan dirinya sebagai among gitu ya. Kita berusaha bersama untuk mencapai posisi manajer yang menuntun murid menjadi insan yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Monggo Bapak Ibu yang mau sharing, mungkin pernah kondisi
kelas ada suatu masalah atau bagaimana, monggo. Bu Ika kemarin pernah cerita ya di kelas 1 itu tentang Mas Osi ya pada saat pelajaran agama gitu. Pada saat pelajaran agama, monggo Bu Ika sharing bagaimana Mas Osi ketika emosi sepertinya itu ya. Monggo Bu Ika. Sebelumnya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit cerita atau hal-hal yang sewaktu kejadian yang ada di dalam kelas. Ada seorang anak pada saat itu Pas ceritanya itu kayaknya Mas Osi ngamuk gitu ya. ya, jadi pada saat itu seorang anak yang bernama Mas Osi, dia itu mempunyai emosi yang sangat tinggi. Nah, ketika dia sedang belajar, lalu ada teman yang mengganggu, dia itu refleks. Hei, ngapa tau? Ganggu. Nah, dia langsung marah, emosinya langsung membara maksudnya. Nah, padahal teman yang satunya itu tidak sengaja. Nah, pas lagi Mas Osi asik-asiknya mengerjakan tugas, pokoknya harus cepat selesai karena waktu sudah hampir selesai. Pada waktu jam agama itu, pelajaran agama sudah selesai, padahal pekerjaannya masih banyak, dia terganggu oleh temannya. Nah, di situ emosinya meledak. Nah, dia yang saya ambil dari Mas Osi ini, dia masih mempunyai emosi yang sangat tinggi. Dia belum bisa mengendalikan emosinya terhadap teman sejawat atau teman satu kelasnya. Terus bisa diamnya itu karena gimana kemarin itu ceritanya? Pada waktu itu saya dekati, saya nasihati, Mas Osi, coba sini sama Bu Guru. Anggap, iya, nasihati dulu, ditenangkan dulu, supaya emosinya itu menurun, jadi stabil gitu. Nah, akhirnya dengan cara penasehatan yang sebagai teman, bukan sebagai guru tetapi sebagai teman, akhirnya oh iya Bu, ya. Nah, Mas Osi langsung minta maaf pada teman tersebut. Mungkin hanya itu yang dapat saya ceritakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sharingnya Bu Ika. Kebetulan Mas Osi itu memang kelas saya nih, murid-murid kelas 1 gitu. Memang 1 bulan ini emosinya meledak-ledak gitu. Kemudian kemarin setelah kita dapat laporan dari Bu Ika juga kita ambil tindakan gitu, tidak hanya Mas Osi sendiri tapi saya juga berusaha untuk berkomunikasi dengan orang tua. Kemudian pas pulang kemarin ibunya datang ke sekolah, kemudian kita
kita sharing bersama bagaimana posisi Mas Osi di rumah itu seperti apa, kemudian ada hal-hal yang mungkin gelek kayak atine Mas Osi atau apa gitu. Ternyata di rumah itu ada omnya yang 1 bulan berada di rumah itu benar-benar memanjakan Mas Osi gitu. Jadi segala keperluannya Mas Osi itu dipenuhi, sehingga dalam kurun 1 bulan ini memang emosinya meledak-ledak. Jadi artinya di rumah dia mendapatkan suatu kenyamanan yang luar biasa gitu. Apapun yang diinginkan dipenuhi. Kondisi apapun yang pengen diraih Mas Osi itu dipenuhi oleh omnya seperti itu. Sehingga ketika di sekolah kesenggol sidik sama temennya, emosi ini langsung meledak-ledak gitu. Dari situ kemudian kita bareng-bareng sama ibunya gitu, mari kita bersinergi Bu gitu. Saya bilang seperti itu, saya di sekolah, kemudian ibunya memantau di rumah. Kalau ada sesuatu yang nanti di sekolah terjadi, kita komunikasikan. Tentunya juga kita melibatkan Mas Osi gitu. Apa yang membuat Mas Osi kok sampai emosi seperti ini, kemudian bagaimana kalau Mas Osi itu jadi temennya Mas Osi sing diamuk Mas Osi, kemudian apa keyakinan kelas yang seharusnya kita penuhi di kelas 1 ini gitu. Sedikit demi sedikit ya berproses nih, tapi alhamdulillah untuk hari ini Mas Osi sudah berkurang banyak. Tentunya juga peran orang tua di rumah selalu menasehati. Terima kasih sharingnya Bu Ika. Jadi kita gunakan kesempatan ini untuk sharing bersama untuk ya kasus-kasus yang sudah terselesaikan di kelas Bapak Ibu semua, sehingga bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Ada lagi ibu-ibu yang lain? Bu Anika mau menambahkan? Baik, terima kasih. Sedikit berbagi pengalaman. Jadi untuk kita nanti dalam kita mendisiplinkan anak dengan budaya positif ini, yang pertama kita membuat keyakinan kelas dulu, dengan tujuan nanti kita, bila nanti ada anak yang melakukan kesalahan, kita bisa kembali merestitusi anak dengan langkah segitiga restitusi tadi. Yang pertama dengan menstabilkan tindakan, kemudian menanyakan keyakinan, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan dikembalikan ke keyakinan kelas tadi. Nah, kebetulan di kelas saya di kelas 4 ini sudah berjalan demikian. Nah, kebetulan anak-anak kelas 4 ini agak enak ya, sudah bisa diatur. Nah, nanti bisa diterapkan pada Bapak Ibu guru di kelas atas, mungkin juga mulai dari kelas 3, karena nanti kalau kelas 1 dan kelas 2 mungkin agak aneh, apa sih kok kita itu digiring ke keyakinan kelas. Mungkin mereka belum paham betul karena belum nalare, kalau cara Jawane nalare anak itu belum nyandak gitu. Tapi mungkin bisa di kelas 3, 4, 5, dan 6 nanti bisa diterapkan dengan cara membuat yang pertama keyakinan kelas, dan kemudian nanti setiap anak melakukan tindakan kesalahan, kita bukan menghukum, kita bukan memberikan penghargaan, tapi kita kembalikan ke keyakinan kelas dengan nilai kebajikan yang telah kita buat tadi. Demikian Bu Siti. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih sekali atas partisipasinya hari ini. Satu kata bahwa mari kita bersinergi bersama membawa arah peserta didik kita ke arah yang lebih, ke arah siswa yang mempunyai karakter sesuai dengan visi dan misi kita. Mungkin hanya itu dari saya dan Bu Anika. Oh nggih, Bu Dwi mau menyampaikan, monggo. Tambahan, monggo Bu. Ya, terima kasih untuk waktunya. Sekedar sharing saja ya untuk saat ini. Kebetulan saya sekarang ngajar di kelas 5, dan tentunya untuk yang kelas 5 ini mungkin untuk anak-anaknya dibilang super luar biasa. Ada-ada saja sikap dan tingkah laku mereka
yang mungkin membuat Bapak Ibu guru semua sempat bingung. Saya juga sempat gimana ya, dalam artian harus bersikap seperti apa dalam menghadapi kelas 5 yang notabene saya pindahan dari kelas 1 ke kelas tinggi. Dalam artian dari kelas rendah ke kelas tinggi, tentunya dalam menyikapi anak-anak tentunya berbeda. Nah, untuk saat ini, untuk kelas 5 itu mungkin dalam pembelajaran saya di kelas 5 dibilang masih ada anak yang memang belum bisa membaca dan menulisnya itu masih kesulitan. Di sisi lain, untuk anak-anak yang dianggap super luar biasa itu juga dalam kesehariannya dalam bersikap lebih dari anak-anak yang lain. Saya sempat tak banding-banding gitu. Kenapa toh kalian itu sudah dianggap kelas tinggi tapi kok seperti anak kelas 1? Saya sempat seperti itu. Sebenarnya saya bicara seperti ini tuh dia dibilang gimana ya? Mungkin dibilang tidak pantas, tapi saya juga harus bagaimana dalam menyikapi hal ini. Saya sempat tanya dari hati ke hati, kenapa toh kok Mas kamu dalam setiap hariannya selalu bersikap seperti ini? Dan ternyata dia bersikap seperti itu memang ada penyebabnya. Jadi dari teman yang lain mungkin suka mengolok-olok, tapi dalam artian mengolok-olok ini sikapnya lebih ke menyakiti hati gitu. Nah, dalam hal ini saya harus bagaimana gitu. Mungkin itu saja, Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Dwi. Iya, kelas 5 memang anak-anaknya luar biasa sekali, karena dulu saya juga sempat sebelum mengajar kelas 1 juga mengajar ini kelas 4 yang sekarang kelas 5. Mungkin setelah kita pelajari ini ya, ternyata anak kelas 5 adalah anak yang paling kompleks kebutuhan dasarnya gitu ya. Dan kebanyakan mereka ingin mendapatkan kebutuhan dasar berupa kesenangan. Jadi di sekolah itu memang dia pengen mendapatkan sesuatu sesuai dengan kesenangannya. Jadi kadang mereka bertingkah sesuai dengan kesenangannya masing-masing, dan itu pun ternyata kesenangannya juga berbeda-beda, sehingga antara satu anak dengan anak yang lain mengganggu. Karena saya pengen memenuhi kebutuhan kesenangannya, anak ini pengen memenuhi kebutuhan kesenangannya, anak ini pengen memenuhi kebutuhan kesenangannya. Sehingga mungkin kelas 5 sudah membuat keyakinan kelas, Bu. Kita bareng-bareng, karena ini tidak hanya PR dari guru kelas 5 tapi PR bersama gitu. Coba kita satu waktu diluangkan, apa sih yang mereka inginkan kondisi kelas itu, keyakinan seperti apa, sikap-sikap apa dari temanmu yang kamu inginkan. Kita tulis sebanyak-banyaknya, kita tempelkan besar di dinding. Jadi semua anak bisa untuk mengungkapkan keinginannya, sehingga tercipta kelas 5 yang mereka impikan gitu. Mungkin bisa kita pancing, yuk kita bareng-bareng buat keyakinan kelas gitu. Kelas 5 yang kamu impikan, suasana pembelajaran yang bagaimana kelas 5 yang kamu inginkan itu. Kemudian setiap anak kita kasih waktu untuk menuliskan, kemudian dari semua itu kita cari yang sama, kemudian kita plotkan di dinding besar, nggak apa-apa Bu, pakai banner atau apa gitu. Jadi ketika anak kalau ke temennya kita enak banget, tinggal ngode, keyakinan kelas kita apa, nomor berapa, poin berapa, itu insya Allah bisa untuk mengecilkan dari individualis mereka yang ingin memenuhi kebutuhan kesenangannya itu tadi. Bisa kita coba ya Bu, kapan-kapan gitu. Kalau butuh bantuan siap gitu, bersama-sama. Seandainya kelas 1 pas sudah selesai pembelajaran, kita bantu di kelas 5 nggak masalah, kita bareng-bareng gitu. Karena kelas 5 adalah PR kita bersama, kita mempersiapkan benar-benar
sebenarnya kita nggak boleh ngejudge gitu ya, kalau angkatan ini adalah angkatan yang gitu. Cuman mereka itu banyak yang unik. Biasanya kalau sebuah kelas itu paling bisa kita golongkan kelompok A, B, C. Kelompok A punya sifat seperti ini gitu. Tapi kalau kelas 5 itu memang penggolongannya banyak sekali. Kelompok A, B, C, D, E, F, G dan sebagainya gitu. Saking banyaknya murid-murid yang unik. Mungkin begitu Bu, kita bisa bantu kapan Bu Dwi membutuhkan bantuan, saya siap. Nanti kita bareng-bareng lah ngolah kelas 5, tidak hanya PR-nya Bu Dwi saja tapi PR bagi kita semua. Mungkin hanya itu Bapak Ibu Guru semua, terima kasih atas waktunya, terima kasih atas sharingnya. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat bagi kita sendiri sebagai guru, kemudian bagi nanti bermanfaat juga bagi peserta didik, tentunya juga demi kemajuan SD Gelaran 1. Mewakili Bu Anika, langsung kita tutup saja. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa kita akan membuat sebuah keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu sikap-sikap apa yang baik yang kita terapkan di kelas kita, yaitu kelas berapa ya? Oke. Jadi kita akan bersama-sama. Perhatikan, tidak hanya Bu Siti yang membuat keyakinan